Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Sehat bukan? Ya, kali ini Bapak akan memberikan materi pendidikan agama Islam. Ayo, kepada anak-anak Bapak, diperhatikan ya, sembari membuka buku panduan di rumah. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan pembelajaran, yakni tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Ayo, kita bahas lebih lanjut. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Yang sama-sama kita tahu bahwa nama-nama Allah yang baik berjumlah 99. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya 3. Yang pertama, Al-Mumin, Al-Hayyu, dan Al-Ahad. Penjelasan Asmaul Husna yang pertama yakni adalah Al-Mumin, yang mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tanda menuju kebahagiaan abadi. Kemudian, penjelasan yang kedua adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, yang mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di keusahaan Allah. Contohnya, beberapa orang yang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, ada orang yang tidak sakit, kondisinya baik-baik saja, sehat walafiat, tiba-tiba saja dia meninggal dunia. Contohnya karena apa? Sakit jantung, karena terjatuh, kecelakaan, dan lain sebagainya. Maka berdoalah kepada Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Kemudian yang terakhir adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa, yang mengandung arti bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas yang bunyinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Baik, anak-anak Bapak sekalian, tidak ada yang pantas kita puji di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha terpuji, yang maha kuasa, dan yang maha segalanya. Kemudian, kita sebagai seorang hamba, kita harus berserah diri kepada Allah. Kita harus menggantungkan pengharapan kepada Allah, dan kita harus memohon agar kita terhindar dari segala mara bahaya, dari kesesatan, dari musibah, dan keselamatan dunia maupun di akhirat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anak, Bapak, perhatikan ya. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 136, Allah menjelaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulih wal kitabilladzi nazzala ala rusulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
Oke, anak-anak Bapak sekalian, di kesempatan kali ini mari kita belajar bersama bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril, dan kitab-kitab tersebut dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia maupun di akhirat. Sedangkan kitab-kitab suci Allah yang harus kita ketahui adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab penyempurna adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan peristiwa turunnya Al-Quran itu yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran ketika beliau berhalwat di Gua Hiro di Makkah, dan turunnya peristiwa Al-Quran ditandai dengan diangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah atau utusan Allah yang ke-40 tahun. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz dan 6.666 ayat, dan diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran menyempurnakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Baik, itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.